Step 1. Sounds beyond. Pemirsa Wajo TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada bersama korban, di mana korban dua ini suami istri ditipu terkait pesanan beras. Namun baru saya temukan kedua korban ini setelah beberapa hari saya mencari, ingin mengetahui seperti apa kronologis kejadian penipuan beras tersebut. Namun cuma saya melihat viral di TikTok di Kota Sengkan adanya penipuan beras diamankan di salah satu tempat barber yang ada di Jalan Andi Tanjung di Kota Sengkan ini. Namun ingin saya mengetahui seperti apa kronologis kejadiannya terjadi. Saya perkenalkan ibu dengan siapa? Haji Fatima. Haja Fatima. Iya. Kalau kita Adrian atas alias Adi ya. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan pemirsa Wajo TV seperti apa kejadiannya itu sampai dia memesan beras dan ternyata beras yang dipesan itu tidak ada di dalam mobil truk dan sudah mentransfer uangnya sebanyak 10.600.000 rupiah. Seperti apa kejadiannya, Bu? Coba Ibu ingat-ingat ceritakan seperti apa kejadiannya kemarin itu. Pertama ya waktu saya berkomunikasi melalui HP ya. Dia bilang, saya bilang ini betul beras SPHP. Dia bilang iya Bu Haji ini. Dia dulu yang komen saya. Sebenarnya dia ambil nomor dari mana? Padahal itu yang pertama saya kenal itu lanjut orangnya. Kenapa bisa ada lagi nomor baru yang muncul? Dia bicara sama saya bilang, Assalamualaikum, ini beras SPHP. Bilang, oh iya, saya berapa cek harga? Dia bilang, kalau sampai di lokasi Ibu Haji 5 berapa dulu itu Pak? 53. Saya bilang kalau saya mau berminat 1 ton. Terus dia bilang kalau memang Ibu Haji minat, besok saya proses ya anunya, tolong di Sherlock dulu lokasinya. Terus saya video-videokan semua lokasi ya, baru saya kirim di WA. Besoknya jam berapa itu Pak? Yang sudah maghrib pas sudah maghrib. Pas mobil sampai di sini. Terus waktu mobilnya sudah tiba di sini, saya tanya dia, ini beras deh di atas. Dia bilang iya beras apa deh SPHP. Berapa ton deh 1 ton. Dia bilangnya begitu. Terus dia bilang dia serahkan sebuah apa namanya itu rekening ya. Yang ini. Mentransfer nomor. Dia serahkan itu. Rekening ke sini atas nama Faisal. Atas nama Faisal. Iya, Faisal. Ya, setelah Faisal kita berkomunikasi, maka mau dicek dulu barang, dia bilang tidak bisa, harus ditransfer dulu. Nah, maksudnya dikirimkan ada mobil dikirim ke sini. Iya ada. Tapi itu berasnya dia bilang Bu Haji, ini beras dibongkar setelah Ibu Haji selesaikan dulu prosedurnya sama bos. Siapa namanya mengatakan itu yang bawa mobil itu? Berdua itu. Berdua sopir. Dia berdua sopir sama dia. Pemilik mobil. Iya. Atas nama Muhammad Nur ya. Yang Muhammad Nur yang putih-putih orangnya itu. Iya, kan dua dia berdua dia yang baju hitam. Dia bilang, Bu Haji diserahkan itu, Bu Haji ini serahkan dulu prosedurnya, perjanjiannya, apa itu dia nomor rekening, kirim dulu uang, baru saya bongkar ini beras. Terus saya bilang, begini pale deh, terus ini suamiku bilang, ini mobilnya antar mi ke depan rumah, supaya dekat mi dibongkar itu beras. Tapi kelihatannya lama dia, terpuduk selalu dia apa namanya? Menelpon sama bosnya. Mungkin dia sudah kaget tuh bilang kenapa ini mobil mau diantar di situ. Terus dia lama sekali baru dia antar. Setelah di sana dia bilang, Bu Haji bicara dulu sama bosku. Bicara sama bosku. Bilang iya dek, mari itu saya bicara. Bilang Bu Haji jadi pas itu supir bayar maki dulu, transfer maki dulu itu uang, baru dibongkar berasnya. Terus saya transfer uang. Ini suamiku bilang,
bagaimana deh? Sudah ditransfer ini uang, kenapa belum dibongkar? Bilang, kenapa tidak sampaikan dulu bahwa sebelum saya transfer saya mau lihat dulu di dalam mobil. Ada yang nggak mau, dia nggak mau. Sudah ditanyakan itu Wanto bilang saya ini datang beras. Sudah ditanyakan bilang bisa dilihat dulu berasnya, dia bilang itu yang baju hitam. Nggak tahu siapa namanya. Kita Muhammad Nur. Ya Muhammad Nur kayaknya itu. Yang jelas saya tidak tahu namanya. Dia bilang kita nanti saya bongkarkan barangnya kalau sudah kita transfer sama bos. Jadi kita juga percaya karena ada mobil. Karena mobil sudah ada. Tertutup rapi tuh di anunya. Kita mengira mungkin ini beras, apalagi ini kan sudah berada di lokasi kita. Transfer. Saya mau lihat sudah toh. Ternyata dia bilang tidak ada beras, padahal awalnya dia bilang ada beras. Awalnya ada beras, tidak bisa ditransfer. Nanti kita tidak bisa dilihat ini beras di dalam trek. Kalau tidak ditransfer ke uang. Terus dia bilang waktu sampai di kantor polisi, dia bilang bukan bosku. Waktu dia bicara sama saya, dia selalu bilang bicara sama bosku. Setelah sampai di sana bilang dia bukan bosku. Oh, maksudnya sudah diambil menjadi polisi. Pada saat itu enggak ditransferkan uang, dilihat di dalam mobil. Ada beras atau tidak? Tidak ada. Baru setelah itu apa tindakannya? Kita tanya kemana-mana beras? Saya sudah transferkan 10.600.000. Itu Mina bilang itu. Dia langsung bilang tidak ada beras. Tidak ada beras. Tidak ada beras. Padahal dia bilang tadi ada beras. Ada beras. PHP 1 ton. Iya, sebelum ditransferkan uangnya. Kirim dulu uang Bu Haji. Kalau sudah kita kirim, saya bongkar ini beras karena perjanjian sama bos, bicara sama bosku. Kenapa saya pergi kantor polisi? Dia bilang saya tidak kenal itu. Bisanya pada waktu di sini dibilang bosku. Bicara sama bosku dulu. Iya. Oh, diperiksa mini polisi, nah persatuan polisi. Kita sampaikan seperti itu, bilang seperti ini kejadiannya. Nah bilang itu polisi siapa bos tak? Bilang saya tidak tahu. Bisanya padahal tadi waktu dia uang mau dikirim, dia bilang bicara sama bosku. Ini bosku. Terus bilang Bu Haji, dicek dulu deh. Bilang tidak bisa Bu Haji, bicara kini dulu sama bosku. Ini bosku. Tidak bisa katanya tidak bisa dibuka beras di dalam mobil ini. Sampai kantor polisi, dia bilang saya tidak kenal itu orang. Saya cuma ditipu juga. Bisanya. Nah dia kasih bicara sama bosnya, bilang bicara sama bosku Bu Haji, ini bos. Jadi itu malam ditahan di mobilnya sama kita ketika dia tidak mampu memperlihatkan beras. Lama kelamaan datang polisi. Datang polisi ngambil ngambil, namankan ceritanya ini di Polres Wajo. Ini orangnya 2, sopir. Sama itu yang pemilik mobil dengan mobil truk itu, yang putih itu mobil truknya. Susu. Sama itu yang suruh kirim itu rekening hitam baju hitam, nggak tahu siapa namanya itu. Ikuti orangnya. Dia bilang, saya nggak tahu kenapa kau suruh saya kirim ini uang, kau bilang beras. Setelah saya kirim uang, kau bilang bukan beras. Ternyata kau tipu saya di depan mata itu deh. Saya bilang begitu. Bilang ada beras. Nah bilang polisi penipuan segitiga. Andai kan saya berhubungan sama bosnya, uang saya kirim sama bosnya. Bukan dia yang suruh Kak, ini penipuan segitiga. Kan dia berurusan dengan saya. Dia yang suruh Kak kirim itu uang. Bagaimana dibilang Polres segitiga? Jadi ditipu mikir ceritanya menurut tak ini. Dengan langsung dengan orang yang meminta ditransfer ke bosnya. Andai kan saya berurusan sama bosnya, penipuan segitiga. Kan dia yang tadi suruh Kak bilang, Bu Haji, nggak bisa ini beras dibongkar kalau uang nggak dikirim sama bosku. Kirim aja dulu. Karena ini tadi perjanjian sama bosku. Dia bilang jangan bongkar. Ada bukti transfer tak masih kita ada. Ada. Oh yang ini. Ini pemirsa Wajo TV bukti pentransferan Ibu Haji bersama dengan suaminya ini. Mentransferkan uang sebanyak 10.600.000 dan sudah juga melaporkan ke Polres Wajo. Sudah melaporkan penipuan beras ini ke Polres Wajo. Ini laporannya yang bertanda tangan, saya bacakan ya pemirsa. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Adrian bin Tajudin, tempat tanggal lahir Sompo 28 Maret 1989, pekerjaan beras swasta, alamat Jalan Kandia, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, NIK sekian-sekian, nomor sekian-sekian. Dengan ini saya melaporkan perihal penipuan online di mana pelaku menghubungi istri saya dan mengaku menjual beras dari SPHP Bulog Maros, kemudian menawarkan beras seharga 53.000 per 5 kilo
Lalu saat itu istri saya memesan beras sebanyak 1000 kilo. 1000 kilogram atau 1 ton. Kemudian selang 3 hari, 1 unit mobil truk datang kemudian memperlihatkan bukti berupa struk dari Bulog, di mana di dalam faktur tersebut terdapat nomor rekening BRI atas nama Faisal dengan nomor rekening sekian-sekian. Kemudian istri saya diarahkan untuk mentransfer uang harga beras ke rekening tersebut. Setelah uang sebesar 10.600.000 rupiah ditransfer, nomor istri saya diblokir oleh pelaku, dan setelah mobil truk yang datang dicek ternyata muatannya kosong. Dengan adanya kejadian tersebut, saya mengalami kerugian. Nah, di sini ditulis 13 juta kerugiannya ya, padahal yang ditransfer 10 juta, entah salah ketik atau bagaimana. Kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Kapolres Wajo. Sekali lagi, warga ini mengharapkan bantuan dari pihak kepolisian atau Bapak Kapolres Wajo berupa bantuan hukum terkait permasalahan kami sebelum dan sesudahnya. Kami ucapkan terima kasih. Tertanda di sini ada Binta Juding. Nah, ini laporannya. Ini laporannya, dan ini bukti transfernya, dan ini apa ini? Anu biasa ya. Ini, dan ini. Nah, sekarang permasalahan ini saya ingin mengetahui seperti apa permasalahan ini ditangani oleh pihak kepolisian Polres Wajo, karena sudah diambil sama polisi. Sopir, pemilik mobil, dan mobil truk diamankan di sana ya. Kita ingin mengetahui seperti apa kejelasan kasus ini yang diduga penipuan segitiga, di mana pihak kepolisian Polres Wajo yang sudah menahan kedua orang ini dan mengamankan barang bukti 1 unit mobil truk. Namun setelah saya cek di Polres Wajo, orangnya, sopirnya, pemilik mobil, dan mobilnya sudah tidak ada di Polres Wajo. Dan ini warga Sengkang yang korban ingin mempertanyakan kasus ini sejauh mana keseriusan pihak Polres Wajo menanganinya. Mungkin sekian bincang-bincang kita akan lanjut bertanya ke polisi bagaimana tindak lanjut permasalahan yang diduga penipuan segitiga ini, Bu ya. Itu. Jadi pemirsa Wajo TV, sekianlah dulu bincang-bincang kita. Mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan ini. Jadi itu saja saya bisa mempublikasikan terkait adanya warga yang ditipu penipuan beras yang uangnya sudah ludes 10.600.000. Kita ingin berlanjut menanyakan ke pihak kepolisian. Sebenarnya kasus ini saya sudah beberapa kali ingin menemui pihak kepolisian Polres Wajo, khususnya Kasatreskrim, tapi saya selalu gagal. Tadi saya gagal lagi. Ternyata tidak mampu saya ketemu. Saya juga sudah melihat di Mapolres Wajo sudah tidak ada juga itu truk. Dan sebelumnya saya pernah menemukan orang ini dan menyampaikan kepada saya sopir sudah kembali ke kampung, sudah dilepaskan, dan dia tinggal di Mapolres, di mobilnya dia bermalam. Dan menyampaikan kepada kami bahwa kami tidak menipu, kami juga ditipu. Dan setelah saya cek hari ini, ternyata orangnya juga dengan mobilnya sudah tidak ada. Jadi kami ingin menanyakan lebih lanjut ke pihak kepolisian Polres Wajo. Terima kasih banyak dan mohon maaf dengan video singkat ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu warga yang ditipu ini bagaimana uangnya dikembalikan, dan pihak kepolisian menangani kasus ini bukan tebang pilih. Yang jelasnya siapa yang salah dan diproses secara hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.